Pas kasihan Tuhan, maka berpegang teguhlah kepada imanmu, kepada Tuhan yang kamu percaya, yaitu Yesus Kristus, yang begitu luar biasa. Waduh, cukup lama nih. Ayat 48 dikatakan apa tadi? Ditegur orang banyak. Ada tantangan di sana. Saya yakin ketika kita mulai beriman kepada Tuhan, pasti ada banyak tantangan, ada banyak persoalan. Seperti yang saya sampaikan, seringkali iman kita diuji. Tetapi ketika kita kuat, terus bertahan dalam ujian itu, maka iman kita akan menjadi iman yang tumbuh, menghasilkan buah yang luar biasa. Amin. Tidak hanya jadi orang Kristen, kamu Kristen, iya, KTP doang Kristen. Tapi ketika menghadapi tantangan, persoalan, maaf, saya bukan orang Kristen. Tapi apa? Gak jelas. Kamu Kristen? Enggak. Kamu Islam? Enggak. Kamu Buddha? Enggak. Kamu Hindu? Enggak. Kamu Konghucu? Enggak. Ya semualah. Enggak. Kenapa? Tidak ada pegangan dalam hidupannya. Maunya itu hidup nyaman, enak. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan di tempat ini, sekali Yesus tetap Yesus. Jadi iman itu tumbuh melalui ujian dan tantangan. Yang kedua, yang pertama tadi, iman itu tumbuh karena pendengaran akan firman Allah, pengajaran-pengajaran yang disampaikan. Lalu Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat yang ketiga, iman bekerja sama dengan tindakan. Iman tanpa perbuatan adalah sia-sia, mati, hampa. Coba Bapak Ibu, Bartimeus dengar akan berita tentang Tuhan Yesus. Apakah dia hanya pengemis begini kan? Hanya duduk diam. Apakah dia begitu? Enggak. Tapi dia bangkit, melangkah, menjumpai sang pribadi yang mampu menyembuhkan dia. Dia tidak hanya mendengar, tapi dia mau bertindak. Iman yang dia miliki, saya percaya saya akan menerima pemulihan. Mata saya akan dicelihkan oleh Tuhan. Dia bangkit dari tempat dia biasanya duduk, mengemis, lalu melangkah. Iman itu harus dibarengi dengan tindakan kita. Contoh sederhana untuk anak-anak muda. Udah lulus kuliah, saya percaya saya dapat pekerjaan yang luar biasa. Tapi hanya nonton TV. Tuhan berkati, berikan pekerjaan, bukakan, haleluya, haleluya. Luar biasa berdoa di rumah. Tapi kakak buat yang kepada yang terhormat PT, apalah juga kan, nggak ada tindakan. Bisi, saya maaf Pak, mau nanya ada lowongan nggak? Oh ada. Kamu lulusan apa? Karena ada cuma tindakan. Kita sudah berdoa, lalu Tuhan bilang, kamu harus melangkah, ketok, maka pintu dibuka. Cari, maka kamu akan mendapatkan. Kebanyakan orang Kristen salah pola pikir, hanya untuk berdoa doang. Ya kan saya punya iman, Tuhan sanggup, Tuhan pasti sanggup, tangannya, ya kan? Ntar kalau lanjut, jadinya kita nanti terpesona dengan suara saya yang merdu, yang indah. Jadi nggak usah dilanjut. Yang pastinya Tuhan pasti sanggup. Maka apa? Iman yang kita miliki, Yesus sanggup, lalu kita lakukan sebuah action, tindakan, melangkah. Hei anak-anak muda yang lagi cari pekerjaan, doakan Tuhan bukakan pintu pekerjaan. Kalau bisa kamu berikhtiar kepada Tuhan. Tuhan berikan pekerjaan dengan gaji 10 juta. Kalau itu terpenuhi, gaji pertamaku akan persembahkan kepada Tuhan. Waduh, haleluya. Luar biasa. Lalu Tuhan buka. Ketika mendapat gaji pertama, 10 juta. Udah dihitung-hitung. Waduh, sayang. Jangan dilakukan seperti itu. Kalau nggak bisa menyanggupi ikhtiarnya atau janjinya, jangan.
Cuma hanya kita berdoa, Tuhan bukakan pintu pekerjaan bagiku sesuai dengan skill, sesuai dengan kemampuanku. Tuhan berkati. Lalu kita buatlah, atau kita carilah informasi. Oh, PT ini butuh, oh ini kantor ini, baru kita bertindak, tulis, jalan. Tidak hanya bersiul di depan TV atau di depan HP main game. Wah, apalagi anak-anak sekarang kan, buset, wih, habis itu masuk ke kamar. Doa, Tuhan berikan pekerjaan. Salah. Tindakan yang Tuhan bilang adalah melangkah, membuat sesuatu yang menuju berkat yang Tuhan sudah siapkan dalam kehidupan kita. Artinya tindakan itu adalah sebuah paralon. Sumber air sudah ada di sini, maka kita butuh selang, butuh paralon. Berkat itu yang kita doakan itu Tuhan sudah siapkan. Tinggal kita sebagai berlangkah menyambungkan diri kepada saluran berkat tadi. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, iman yang pertama tadi, iman muncul ketika kita mendengar berita tentang Yesus. Yang kedua, iman tumbuh melalui ujian dan tantangan. Iman itu harus disertai dengan tindakan. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, lewat iman itu muncullah belas kasihan. Buahnya apa? Kita akan berbelas kasihan kepada sesama kita, berbelas kasihan kepada orang-orang di sekitar kita. Kenapa? Karena iman. Yesus adalah pondasi dalam kehidupan kita. Yesus adalah nahkoda dalam kehidupan kita. Yesus yang penuh kasih, maka kasih Yesus ada dalam kehidupan kita. Lalu kita bagikan kepada orang-orang sekitar kita, teristimewa kepada orang-orang yang seiman dengan kita. Itulah buah daripada iman yang kita miliki. Tapi untuk kita menyatakan, untuk kita melihat hasil daripada iman kita yang luar biasa lagi, maka lakukanlah ketiga hal ini. Dengarkan firman Tuhan, tumbuhkanlah iman itu dengan tantangan dan ujian yang kita hadapi. Lalu bertindaklah, ya, bekerja sama dan tindak. Di ayat 50, coba kita lihat terakhir. Ayat 50 dikatakan, lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan mendapatkan Yesus. Artinya Bapak Ibu, menanggalkan jubah. Jubahnya itu kotor enggak? Kira-kira ibu-ibu, seorang pengemis, jubahnya itu kotor enggak? Bajunya itu kotor enggak? Kotor. Artinya dosa dalam diri kita, kekotoran dalam diri kita, kita tinggalkan. Bukan dibawa menghadap Tuhan supaya rasa belas kasihan Tuhan ada. Menanggalkan di situ maksudnya semua dosa yang dia miliki, kekotoran yang tanggalkan, dibuang, lalu dia datang dengan apa? Hidup yang benar, hidup yang kudus, hidup yang suci. Baru mendapatkan belas kasihan Tuhan. Ini enggak? Lakukan dosa? Iya. Beriman? Iya. Kompromi dengan dosa? Iya. Enggak apa-apalah dosa ini, kecil ini. Bagi Tuhan enggak ada kata kecil. Ya Bapak Ibu dan Saudara, perlu diingat. Untuk menikmati belas kasihan Tuhan, kita harus hidup benar-benar berkenan di hadapan Tuhan, sebagaimana pujian yang kita lantunkan tadi. Biarlah kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi dasar dalam kehidupan kita.